Pemirsa, 200 rumah warga di 2 dusun yang berada di kaki Gunung Semeru rata dengan tanah akibat erupsi dan banjir lahar. ...645 warga masih bertahan di lokasi pengungsian hingga saat ini. Ratusan rumah warga rata dengan tanah akibat dahsyatnya erupsi Gunung Semeru. Seluruh warga di 2 dusun ini diungsikan di 2 titik pengungsian yang berada di Kecamatan Pronojiwo. Empat hari berada di pengungsian, sejumlah pengungsi lansia mulai keluhkan berbagai penyakit. Ya, total ada 84 lansia yang bertahan di 2 titik lokasi pengungsian pemirsa, sementara seorang ibu hamil mengeluhkan belum mendapatkan suplemen ibu hamil selama di pengungsian. Pasca erupsi Gunung Semeru, sebanyak 645 warga masih bertahan di 2 titik lokasi pengungsian. Tepatnya di SMP 2 Pronojiwo dan SDN 4 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Dari total 645 pengungsi, terdapat 84 lansia mulai terserang berbagai penyakit, mulai dari demam hingga mengeluhkan nyeri badan. Selain lansia yang masuk kelompok rentan, salah seorang pengungsi yang ada di SDN 4 Supiturang dalam kondisi hamil muda. Ibu muda ini mengeluhkan belum mendapatkan suplemen untuk ibu hamil selama berada di pengungsian. Harapannya ya minta dikasih apa itu souvenir, makanan sehat dan tempat tidur yang layak dinikmatilah. Pemirsa, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Banjir lahar terjadi karena intensitas hujan yang tinggi berakibat pada naiknya debit air. Usai diguyur hujan deras Jumat siang, banjir lahar dingin melanda aliran sungai Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. BPBD Jawa Timur mencatat getaran banjir terekam seismograf dengan amplitudo maksimal 45 mm. Tidak ada letusan yang terjadi dari Gunung Semeru sebelum terjadinya banjir lahar dingin. Namun banjir lahar dingin terjadi karena intensitas hujan yang tinggi akibat naiknya debit air. Kepulan asap hasil letusan sekunder membumbung tinggi melintas di jembatan Limpas Sumber Langsep. Fenomena letusan sekunder terjadi ketika material banjir lahar hujan yang dingin bertemu dengan sisa material erupsi yang masih panas di dasar sungai. Reaksi ini menghasilkan uap dan asap tebal. Badan Geologi Kementerian SDM mengingatkan masyarakat mewaspadai ancaman bencana susulan berupa aliran lahar dingin Gunung Semeru menyusul tingginya intensitas hujan dalam 2 hari terakhir. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, 4 hari pasca erupsi, aktivitas seismik Gunung Semeru di Lumajang masih tinggi. Dalam 24 jam terakhir, pemirsa, Gunung Semeru alami 157 kali letusan. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih di level tertinggi, yakni awas. Letusan Gunung Semeru terekam kamera pengawas di Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. 4 hari pasca erupsi, aktivitas seismik Gunung Semeru di Lumajang masih tinggi. Awan panas masih bermunculan dari kawah Gunung Semeru bersamaan dengan letusan. Dari data pos pengamatan Gunung Api Semeru dalam 24 jam terakhir, terjadi 157 gempa letusan, 17 kali gempa guguran, dan 19 kali gempa hembusan. Gunung Semeru pada saat ini masih dalam fase erupsi berkelanjutan, di mana aktivitasnya masih tinggi. Di sini masih terekam gempa-gempa letusan. Setelah kemarin masih terjadi awan panas, akan tetapi durasinya relatif pendek. Kemudian lahar juga terjadi dikarenakan pada saat ini terjadi hujan dan yang mengakibatkan membawa material-material hasil erupsi dan menjadi lahar di sungai-sungai yang berhulu di puncak di Gunung Semeru. Karena statusnya masih awas, masyarakat dilarang beraktivitas di radius 20 km dari puncak Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugraha, iNews melaporkan.
Pemirsa, memasuki hari keempat pasca erupsi Gunung Semeru, bantuan untuk para pengungsi terus berdatangan. Selain logistik, pemirsa, bantuan berupa pakaian anak-anak hingga mainan juga terus mengalir dari berbagai pihak. Hari keempat pasca erupsi Gunung Semeru, bantuan untuk para pengungsi di posko pengungsian SDN 4 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang terus berdatangan. Selain logistik berupa sembako dan bahan makanan, bantuan berupa pakaian anak-anak hingga mainan juga terus berdatangan dari berbagai pihak. Rona bahagia nampak pada sejumlah anak-anak saat mendapatkan mainan baru dari relawan lantaran telah 4 hari tinggal di pengungsian dengan segala keterbatasan. Di lokasi ini total ada 214 jiwa yang diantaranya 30 pengungsi anak-anak, 12 balita dan 16 pengungsi lansia yang termasuk kelompok rentan. Sementara itu data terbaru Posko Tanggap Darurat Bencana Erupsi Gunung Semeru, jumlah pengungsi per 21 November 2025 malam telah berkurang menjadi 645 jiwa di 2 titik pengungsian, termasuk yang mengungsi di rumah kerabatnya. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan. Angin puting beliung menerjang Desa Tanjung Tiga dan Desa Muara di Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Dalam video amatir terlihat angin menyapu atap rumah warga. Kepanikan warga sempat terjadi saat angin puting beliung datang. Angin kencang disertai hujan deras ini mengakibatkan 14 rumah warga di Desa Tanjung Tiga rusak. Sementara di Desa Muara, 60 rumah warga mengalami kerusakan sedang dan ringan. Bahkan akibat hembusan angin yang begitu kuat, atap baja ringan sebuah toko terlempar hingga 20 meter. Selain rumah warga, angin juga menumbangkan sejumlah pohon. Kena angin puting beliung, disertai hujan dan petir. Yang kena atap terbang, terus pohon-pohon bertumbang. Kurang lebih jam 5 sore itu hujan bercampur angin sangat kencang, ya mengakibatkan kurang lebih ada 60-an rumah, tapi ya semuanya itu rusak sedang, rata-rata di atap. Cuman yang di barisan sini nih, ini dampak dari baja ringan yang terbang dari sebelah, ya kurang lebih terbangnya sampai 20 meter menimpa ke atap-atap rumah tetangga gitu, warga. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Saat ini warga mulai melakukan perbaikan atap rumah yang rusak ringan. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Jadi kebakaran di RT 09 RW 05 Tugu Selatan, Kecamatan Koja. Apinya gede banget, anak kecil masak ini. Sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Jalan Bendungan Melayu, Koja, Jakarta Utara terbakar. Warga sekitar panik dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Menurut Ketua RT setempat, kebakaran akibat pemilik rumah yang sedang memasak namun ditinggal pergi. Warga sempat mendengar ledakan-ledakan yang diduga dari tabung gas. Api baru bisa dipadamkan setelah 11 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasus ini ditangani Polsek Koja, Jakarta Utara. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.